Malam sahabat pembelajar, setiap Kamis malam Anda akan bersama dengan saya, Oki, dalam acara Live Talk with Oki. Acara Live Talk with Oki biasanya mengangkat berbagai macam topik yang ada pada kehidupan sehari-hari. Jadi sangat bervariasi. Pada malam hari ini, kita akan mengangkat satu topik yang menarik, apalagi di masa pandemi seperti ini, yang mana mungkin kita punya banyak waktu untuk di rumah dan kemudian untuk melakukan sesuatu. Apakah itu? Yaitu tentang menulis buku. Ya, sudah hadir bersama dengan saya, seorang sahabat saya. Kita sudah saling mengenal kira-kira 6 tahun ya Mbak Mia ya. Dapat kenalkan Mbak Mia, saya panggilan akrabnya. Selamat malam Mbak Mia. Belum di unmute. Selamat malam Mbak Oki, sudah kedengeran suara saya? Sudah Oke. Saya juga mengucapkan selamat malam juga nih untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung ya, udah banyak ya, udah 24 orang termasuk kita. Ya. Silakan Mbak Oki. Iya. Nah, kabarnya apa nih Mbak Mia? Kegiatannya? Pasti kabar baik ya, apalagi kita di hari Kamis nih. Kamis tuh kami optimis. Wah, ya. Kami optimis. Jadi ya? Semuanya harus hari Kamis ya, hari Kamis kami optimis. Jadi salam sehat ya Mbak Oki dan sahabat semuanya. Ya, kita semua benar-benar kalau udah berkabar sehat, kita udah bersyukur ya Mbak Mia, apalagi di zaman seperti ini. Nah, kalau boleh tahu, Mbak Mia sehari-harinya nih, apa saja sih kegiatannya? Oke, sehari-harinya kegiatannya apa? Sebenarnya sebelum pandemi, Mbak Oki, saya tuh profesinya sebagai karir konektor gitu ya. Jadi karir konektor itu bisa sebagai provokator dan debt collector. Oh. Jadi karir konektor itu saya lebih banyak merekrut karyawan untuk ditempatkan di perusahaan-perusahaan klien gitu, Mbak Oki. Cuma kan eranya pandemi banyak yang pengangguran ya, banyak yang di PHK gitu. Terus akhirnya klien-klien saya juga banyak yang tutup gitu. Tapi memang saya punya tagline Mbak Oki bahwa saya senang banget jadi karir konektor karena saya sudah 15 tahun ya jadi karir konektor dan saya punya tagline membantu satu orang seperti membantu satu keluarga. Setuju nggak? Ya, kalau kita menempatkan satu orang di perusahaan, itu seperti saya menempatkan satu keluarga. Pas pada saat pandemi, saya berpikir lagi gimana ya supaya saya bisa memberikan pintu rezeki untuk banyak orang gitu. Jadi salah satunya saya sebenarnya punya hobi awalnya membaca. Cuma katanya kalau membaca itu bisa mengenal dunia, tapi kalau menulis dunia mengenal kita. Nah, gitu. Saya kan diberi buku oleh Mbak Mia dan saya sudah sempat baca bukunya ya. Itu kata-kata yang sangat menarik Mbak Mia. Ketika kita membaca, kita mengenal dunia, tetapi ketika kita menulis, dunia mengenal kita. Oke, lanjut Mbak Mia. Iya, seperti itu. Jadi akhirnya saya coba sharing. Kenapa ya nggak saya coba sharing ilmu saya yang lain tentang menulis buku. Saya kebetulan menulis buku startnya dari 2014. Waktu itu pertama kali saya menulis judulnya Sukses Berkarir Tanpa Bekerja. Mungkin nggak ya sukses berkarir tanpa bekerja? Jadi sebenarnya untuk tips teman-teman itu judul-judul buku yang provokatif itu akan sangat menarik gitu ya. Tapi sebenarnya isi buku itu karena aku memang fokusnya ke milenial, bahwa saya menulis bahwa saya tidak pernah mencari kerjawan dan kerjawati. Yang saya cari adalah karyawan dan karyawati. Jadi kalau mau sukses berkarir bukan bekerja tapi berkarya. Wah, juga ya. Mbak Mia nih kata-katanya dari tadi benar-benar lain daripada yang lain nih, daripada narasumber yang sebelumnya. Mungkin karena Mbak Mia penulis ya, jadi kata-katanya indah, bisa dibolak-balik dengan indah. Iya, sebenarnya tuh pertama kali itu sebenarnya kita mungkin Mbak Oki juga paham ya di eranya Mbak Oki kalau buka Alkitab gitu, kita disarankan pertama kali adalah bicaranya Iqra gitu, bicara bacalah gitu. Jadi sebenarnya fokus kita awalnya disuruh baca apapun termasuk baca kehidupan kita sendiri gitu Mbak Oki. Makanya saya suka rada lebay nih kalau udah ngomongin buku karena itu kayak passion banget gitu.
Dan kita Nah, juga ketemu karena buku ya, Mbak Oki ya. iya, kita kan ketemu 2000 tadi kita barusan ngobrol ya 2016. Ternyata Mm-mm. kita pernah menulis buku bersama judulnya Billionaire Mindset. Ini masih ada Ya, bukunya. nah itu bukunya teman-teman ya Billionaire Mindset. Dan habis itu kita kalau nggak salah juga masih ketemu di aspirasi Iya, betul. ya untuk penulis buku dan sebagainya. Aspirasi itu komunitas penulis dan isinya motivator keren semua ya, Mbak Oki ya. Ada Motivator-motivator ya. Pak Andri Wongso, Pak Tung Desam, Pak James Kui gitu. Jadi memang kita disatukan di komunitas penulis, di aspirasi, dan juga kita nulis buku bareng ya 2016. Nggak terasa ya Mbak Oki, kita berteman sudah 5 tahun. Sudah 5 tahun ya. Nah Mbak Mia, kalau dari awal ya, misalnya kalau kita ngomong latar belakang pendidikan ya, apakah ada kaitannya dengan menulis buku? Oke, latar belakang pendidikan saya memang lebih ke HR gitu ya, ke HR. Nah, sebenarnya kalau fungsinya HR selalu bicaranya adalah mengembangkan SDM, sumber daya manusia. Tapi kayaknya di era pandemi ini SDM-nya sudah bergeser. Kita sudah lagi nggak membutuhkan sumber daya manusia, tapi apa? Sumber daya mental. Setuju nggak sih? Sahabat semuanya, karena yang diperlukan sekarang itu udah mental. Kita sekarang udah nggak berkompetisi lagi dengan manusia, tapi kita berkompetisi manusia dengan robot. Tapi salah satu skill yang tidak bisa digantikan oleh robot adalah apa? Menulis. Benar. Ya, yang lain bisa lah digantikannya apapun gitu ya, Google Translate. Tapi salah satu keterampilan adalah menulis ini. Jadi makanya saya karena saya mungkin punya ilmunya juga nggak terlalu banyak juga Mbak Oki, cuma mungkin yang dari sedikit kita share mudah-mudahan jadi katanya jadi bukit ya. Nah kalau yang di Smart FM, apa kegiatan Mbak Mia? Saya tahu nih Mbak Mia juga aktif di sana ya. Iya, iya. Oke, kebetulan di Radio Smart FM juga berawalnya dari buku nih Mbak Oki. Jadi waktu saya di kontrak Smart FM sudah 5 tahun, waktu itu ada seleksi untuk penyiar untuk Smart Career. Nah, kebetulan sahabat semuanya buku-buku saya itu lebih banyak memang singkatan-singkatan maksa gitu ya. Jadi di buku Sukses Berkarir Tanpa Bekerja itu adalah pintu gerbang saya, karpet merah saya, akhirnya yang bisa saya di kontrak gitu ya. Jadi ada tips-tips singkat gitu ya mengenai berkarir. Berkarir itu harus gila. Gali ilmu langsung action gitu. Nah, berkarir itu juga sering banget kita namanya kecewa, ya kan? Kecewa karena ketemu bos yang nggak asik gitu ya, terus lingkungan juga kayaknya yang aduh nyebelin banget target. Tapi kita kecewanya itu adalah kembali ceria wajahnya gitu. Pokoknya banyak kan singkatan-singkatan yang mudah dicerna. Akhirnya dari situ ya sudah sampai sekarang masih mengasuh program Smart Career gitu. Nah, Mbak Mia, kalau kita ngobrol tentang menulis itu sendiri ya, saya juga kepikiran sih setelah saya membaca buku, makanya teman-teman semuanya kalau nanti Mbak Mia tawarkan tentang bukunya, wajib beli karena bukunya menarik sekali. Jadi saya juga membaca di buku Mbak Mia ini bahwa kalau kita menulis itu mulai dari apa sih? Saya juga mengerti bahwa salah satu kendala saya ketika menulis itu ternyata karena punya ide terlalu banyak dan terlalu banyak yang mau dituangkan gitu ya. Akhirnya sendiri ya. Jadi harus ada beberapa tipsnya, nanti teman-teman pasti akan mendengar dengan ulasan dari Mbak Mia ya. Tapi yang saya pelajari bahwa kalau kita menulis harus tentang satu topik, begitu ya Mbak Mia? Iya, betul. Jadi lebih baik kita satu topik tapi dalam diulang-ulang gitu, dibandingin banyak topik tapi terus nggak kena. Kalau saya suka nyebutnya tuh jangan sampai tulisan kita, buku kita tuh jadi lemak tulisan. Jadi banyak sebenarnya tulisan-tulisan itu yang nggak nyambung gitu ya, yang jaka sembung gitu. Jadi kayak misalnya Mbak Oki baca buku saya, Buksivator ya, saya cuma fokus adalah bicaranya buku gitu. Jadi di situ ada testimoni cucunya Mara Rusli yang ikutan ikutan program mentoring gitu ya. Terus ada juga yang ikut program mentoring menulis bukunya itu umurnya sudah 70 tahun ikutan karena menurut dia dengan menulis itu jadi dia menghindari pikun gitu ya. Pokoknya banyak banget cerita-cerita gitu. Jadi memang startnya
seputar buku itu udah banyak yang dibahas. Atau misalnya Mbak Oki membahas mengenai healthy life, ya seputar healthy life aja sudah banyak gitu Mbak Oki. Jadi memang saya di situ nyaranin kalau bikin buku ya startnya adalah idenya sedikit aja, tapi ada kata-kata yang diulang-ulang terus-menerus, dan itu sangat menarik untuk pembaca gitu. Karena sebenarnya untuk sahabat semuanya perlu diketahui ya, menurut Mbak Oki, menurut statistik nih, kalau kita membaca buku, kita membaca buku sebenarnya yang nempel di kepala tuh cuma 20%. Dan itu yang 20% adalah hal-hal yang unik, hal-hal yang baru gitu, hal-hal yang diulang-ulang gitu. Jadi salah satu contoh sahabat semuanya kayak bukunya Ahmad Fuadi. Buku Ahmad Fuadi yang diulang-ulang apa? Ada kata manjada wajada. Bersungguh-sungguhlah. Itu dari halaman 1 sampai halaman terakhir itu berkali-kali manjada wajada gitu ya. Itu bicara 5 menara. Tapi akhirnya menjadi karpet merahnya dia gitu ya, diundang ke luar negeri dan lain-lain, ini sebagai satu referensi gitu. Jadi sebenarnya saya menulis pun bukan untuk menjadi ngetop gitu ya, tapi mungkin startnya adalah bagaimana kita bisa meningkatkan skill kita, karena ini bagian dari pintu rezeki juga gitu, Mbak Oki. Nah, sekarang saya minta Mbak Mia membahas ya, mengapa Mbak Mia bisa tulis begini, melejitkan profesi mendulang rezeki. Nah, sehubungan dengan buku ini, silakan kita. Oke, baik, terima kasih. Boleh di-share, Mas Dio. Ini saya menyapa dulu ya. Ada Pak Wasta, ada Mbak Anggun, sahabat saya dari Wina. Mbak Anggun, apa kabar? Terus banyak sekali nih, ada Ibu Nuri, Mbak Arniti. Jadi mohon maaf kalau nggak disebutkan satu-satu. Baik sahabat semuanya, terima kasih Mbak Oki udah memberikan kesempatan sama saya. Sekarang boleh dong dituliskan di chat gitu ya. Judul bukunya adalah Di Era Pandemi, masih penting nggak sih kita menulis buku? Boleh dituliskan di chatnya pengalaman-pengalamannya gitu, jangan-jangan cuma sayanya aja nih yang lebay. Kita harus menulis buku gitu ya, padahal kayaknya nggak penting. Oke, Mbak Anggun, penting banget ya. Terima kasih, boleh sahabat semuanya dituliskan gitu ya. Oke, next sambil kita membaca nanti masing-masing teman-teman menuliskan chatnya. Oke, baik. Ini background saya, sahabat semuanya, dan mohon maaf ya karena saya kebanyakan ngobrol di radio, ngomong sama tembok, jadi seringkali ngomongnya cepet. Jadi ingetin saya juga Mbak Oki. Jadi saya punya perusahaan rekrutmen gitu ya, nama perusahaannya I'm Searchlight, dan ini juga maksa sebenarnya. I'm Searchlight itu adalah ayam saya search mencari light lampu, nyambung itu banget ya, maksa banget ya. I'm Searchlight. Jadi saya 15 tahun sebagai karir konektor gitu ya, sebagai rekrutmen yang membantu menempatkan para fresh graduate profesional di perusahaan klien. Jadi saya lebih banyak backgroundnya yang kayak Mbak Oki tadi tanya, lebih banyak lebih ke HR gitu. Dan saya juga sebagai bagian dari faculty member of Neuro Leadership. Di sini ada Kak Rum, ada Mbak Anggun, ada Kak Arida, ada nggak? Ini juga bagian dari faculty member Neuro Leadership Indonesia. Jadi saya belajar tuh ya. Jadi teman-teman kalau mau menulis buku, intinya otak itu anti ribet. Jadi kalau misalnya kita nulis ribet, berarti kita harus ganti topik gitu ya. Nah itu dimulai dari yang simple dulu aja gitu. Terus saya 5 tahun sebagai pembicara radio Smart FM, program Smart Karir, setiap hari Rabu ya, jam 11 sampai jam 12. Nah, terakhir ini saya menulis buku Buktivator, tapi semuanya sebenarnya terkait dengan karir. Kalau sebelum Buktivator ada lagi judulnya Enjoypreneur gitu. Tapi memang saya lebih marketnya itu milenial. Kenapa milenial? Karena saya anti tua gitu. Saya menolak tua. Kayaknya Mbak Oki kalau kita bergaul sama milenial bawanya pingin muda terus ya. Ngomongnya juga kayaknya lebih asik gitu. Kayak jadi saya selalu ngambil positioningnya itu target pembacanya adalah milenial. Jadi begitu juga untuk sahabat semuanya, kalau pada saat mau menuliskan buku, startnya adalah pikirkan target pembaca gitu supaya nggak banyak lemak tulisannya. Kalaupun kita sudah fokus ke target pembaca, otomatis bahasa yang dipakai pun sama. Misalnya saya pembacanya milenial, ya udah saya bicara oke ya cuy gitu, guys apa kabar gitu. Nah itu akan nyambung. Tapi kalau aku misalnya positioningnya parenting, ngomong kayak gitu nih, penulis nggak sopan banget sih gitu ya. Jadi target pembaca menjadi penting.
Terus saya sudah menjadi editor buku lebih dari 100 buku dan itu nanti bisa dicek. Ini bukan narsis ya, tapi katanya kalau beda buku gini harus eksis narsis bisnis. Ujungnya seperti itu. Oke, Mas Dio silakan next-nya. Jadi saya waktu itu juga pencapaian saya ditulis menulis ya. Saya 2014 sempat bareng teman-teman komunitas sukses mulia kita mendapatkan rekor muri karena kita menulis dalam waktu 24 jam. Menulis buku ya, antologi. Jadi semua nulis buku barengan, antologi, terus dikumpulin jadi satu buku gitu. Nah, selanjutnya saya sama Mbak Oki nih waktu 2016. Kita nulis bareng dan sampai sekarang juga kita masih ada di komunitas penulis. Isinya penulis-penulis keren ya, ada James Quid, di sini ada Ustadz Yusuf Mansur gitu ya, terus Adri Wongso dan lain-lain. Dan mungkin Mbak Oki masih ingat nggak sih dulu kita launching bukunya di acaranya Mary Riana? Ikut iya, di Metro ya? TV ya. Iya, Metro TV. Ya. Jadi seneng banget nih saya ada di sini, jadi numpang ngetop nih sama Mbak Oki. Numpang ngetopnya Mbak Oki kan Mbak Oki udah ngetop gitu ya. Nah terus ini yang di atasnya adalah buku-buku saya gitu ya, nggak semuanya saya masukin. Jadi teman-teman sahabat semuanya kalau yang mau tahu saya, kepoin saya gitu, silakan aja di klik isbnperpusnas.co.id. Siapa sih Mia gitu ya. Jadi ini juga jadi referensi teman-teman, kalau misalnya teman-teman mau nulis buku, terus udah gitu jangan nulis buku dulu langsung pilih judul. Tapi fokusnya adalah kita buka dulu di ISBN. ISBN Perpusnas ini adalah kumpulan buku dari teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, guru-guru kita gitu ya. Jadi sebenarnya buku itu umurnya lebih lama dari umur penulisnya. Setuju nggak Mbak Oki? Iya, benar banget. Ya, kayak kita sekarang udah kehilangan Bob Sadino, tapi bukunya masih bestseller gitu. Jadi makanya teman-teman kembali lagi gitu ya. Tadi saya penting nggak sih kita nulis buku gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya Mas Dio silakan. Nah, di era pandemi, di COVID-19, penting nggak sih nulis buku era digital? Orang kita ada e-book kok gitu ya, kita semuanya tinggal baca di WhatsApp, ngapain sih ribet-ribet gitu ya, kita bikin buku gitu. Tapi di sini sebelum saya menjawab, apakah masih perlu nih kita menulis dan menerbitkan buku? Boleh dong sahabat semuanya dituliskan lagi, siapa sih yang sahabat-sahabat kenal pahlawan wanita ya? Dari Indonesia, siapapun namanya, silahkan dituliskan. Siapakah pahlawan wanita yang Anda kenal? Nah, dituliskan di chatnya, silakan. R.A. Kartini, terima kasih Mbak Oki. Mbak Lili, Ibu Kartini, terima kasih. Oke, baik. Selanjutnya ada lagi. Cut Nyadin, boleh silakan. Makasih ya Kak Rum. Oke, Mas Dio, boleh di next lagi. Ternyata dari banyaknya pahlawan wanita kita, ada Cut Nyadin, ada Dewi Sartika, dan lain-lainnya, ternyata hanya satu yang punya hari besar, yaitu 21 April, dan itu adalah R.A. Kartini. Apakah R.A. Kartini ada pencapaian yang bombastis? Ternyata perjuangannya hanya lewat tulisan. Dan umurnya R.A. Kartini itu hanya sampai 25 tahun, itu 1879 sampai 1904. Tapi kenapa bisa seperti itu gitu ya? Ternyata salah satu pencapaian menulis adalah yaitu seperti judul buku ini gitu ya. Kita mati meninggalkan nama gitu. Nanti akan dibahas lagi di next slide-nya. Jadi salah satu referensi gitu ya, ternyata perjuangan seseorang sebombastis apapun bisa dikalahkan dengan perjuangan hanya lewat tulisan gitu. Baik, selanjutnya silakan Mas Dio. Boleh yuk bersama-sama kita baca sahabat semuanya, karena kalau saya ngomong sendiri takutnya nanti teman-teman nguap-nguap ya. Yuk kita baca ya. Orang boleh pandai setinggi langit, tapi selama ia tidak menulis, ia akan hilang di dalam masyarakat dan dari sejarah. Menulis adalah bekerja bagi keabadian. Pramudia Anantatur, sastrawan besar. Setuju nggak teman-teman dengan tulisan ini? Setuju banget ya. Jadi sebenarnya R.A. Kartini lah tadi contohnya gitu. Sebenarnya banyak sekali pahlawan-pahlawan wanita, tapi kita selalu mengenang R.A. Kartini setiap tahunnya di 21 April. Jadi saya juga selalu senang banget menulis buku gitu, karena setiap hari umur saya berkurang, bukan umur saya bertambah gitu. Tapi gimana saya
anak saya satu, umurnya sekarang udah 17 tahun, saya mungkin nggak bisa memberikan warisan harta yang banyak. Tapi mungkin saya bisa masih memberikan warisan kata, gitu. Jadi 100 buku itu tujuannya adalah bagaimana saya bisa membangun kafling-kafling dengan orang-orang yang saya bantu gitu ya. Jadi pada saat nanti anak saya sudah tidak ada, anak saya minimal punya referensi, oh pernah bantuin Bapak A, pernah bantuin itu, kayaknya lebih asik ya kalau buat saya pribadi ya. Ini kan saya lagi sharing nih, makanya kalau ngomong kayak gini suka lebay nih saya ya. Oke, baik, selanjutnya Mas Dio. Selain itu, boleh yuk kita baca, kenapa sih kita harus nulis buku gitu ya. Kalau di Islam itu ada 3 amal jariah, yuk kita baca lagi sahabat semuanya. 3 amal jariah yang tidak terputus adalah ilmu yang diamalkan. Jadi apabila manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah segala amalnya. Kita sering banget para ustadz bilang, ayo sedekah itu banyak pahala dan lain-lain. Setiap hari Jumat juga bagus sedekah. Kita juga sering gitu ya, orang-orang pintar, guru dan lain-lain, ustadz, ustazah juga selalu berdakwah untuk anak soleh yang mendoakan kepada orang tuanya, itu juga salah satu kebaikan. Tapi jarang banget gitu ya yang mengkampanyekan untuk banyak menulis buku supaya ilmu yang bermanfaat ini nggak cuma orang-orang sedikit, orang-orang tertentu yang dapat membaca, tapi orang banyak gitu. Jadi buku Bustifator itu saya tulis target pembacanya adalah para trainer, para motivator, supaya dalam tanda kutip nggak cuma bicara aja gitu, nggak cuma bicara dengan lisan tapi juga dengan tulisan gitu. Dan salah satu keunggulan dari menulis adalah kita juga harus pakai visual. Ini kan tulisannya 3 amal jariah ditambah visual, jadi menarik nggak ya? Jadi menarik gitu. Jadi sekarang memang versi kalau tulisan itu tulisannya sedikit-sedikit tapi ditambah dengan visual seperti Instagramable, itu referensi dari menulis buku. Selanjutnya silakan Mas Dio. Selanjutnya pasti juga ya seperti judul buku acara kita gitu, yuk kita baca lagi ya, bahwa gajah mati meninggalkan gading, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama. Sementara di era Covid, hampir setiap hari saya selalu baca innalillahi wa inna ilaihi rojiun gitu. Tapi saya seringkali gini, dia siapa ya? Saya kenal dia dari mana ya, seperti itu gitu ya. Jadi saya juga merasa penting juga nih di era Covid, di mana dalam tanda kutip kita sebenarnya semua dapat piala bergilir. Saya nggak tahu apakah nanti 2 menit lagi saya masih ada atau enggak gitu. Tapi intinya giliran itu akan ada, akan datang. Tapi apakah kita sudah meninggalkan sesuatu nama yang bisa dikenang sampai ke anak cucu? Gitu. Ini versi saya ya gitu. Makanya saya bilang anak saya cuma 1. Kalau saya tidak meninggalkan nama yang baik gitu ya, walaupun mungkin saya juga pernah banyak kesalahan gitu, tapi mungkin dengan kita berbagi kebaikan, kita masing-masing itu punya cerita-cerita yang seru-seru. Kalau di buku malah cerita-cerita yang negatif-negatif, yang melo-melo, yang ditindas, dibully, di mana itu justru laku keras gitu. Jadi makanya sebenarnya Allah memberikan kita banyak cobaan, ujung-ujungnya ya Iqra, bacalah, coba deh tolong dituliskan biar orang lain membaca dengan pengalaman hidup kita gitu ya. Jadi ini menarik banget nih, manusia mati meninggalkan nama. Oke, next Mas Dio, silakan. Nah, di sini juga saya membagi tips menulis, melejitkan profesi mendulang rezeki. Ini saya bukan abal-abal, tapi ini kisah nyata di mana pada saat saya eranya pandemi, mohon maaf lahir batin, bukan sombong, bukan ria. Di saat orang banyak kesulitan uang, tapi kok saya malah banyak transferan ya gitu. Transferannya dari mana gitu? Ya dari saya pernah nulis buku Enjoypreneur, masih 2019 sampai sekarang masih banyak yang dibeli bukunya. Terus juga saya bikin mentoring menulis dari 2020 gitu ya, sampai sekarang masih gitu. Terus juga kemarin saya menulis buku Brain Based Coaching, saya bikin pelatihannya juga sama Coach Roy dari Neuro Leadership Indonesia, dan baru kemarin bukunya dibeli oleh Bank Indonesia 200 buku. Sementara harga bukunya 234.000.
tinggal dihitung aja ya. Seperti itu. Jadi sebenarnya perusahaan-perusahaan saat ini untuk referensi sahabat semuanya, mungkin para trainer, motivator agak sulit ya sekarang kita untuk memberikan pelatihan. Ternyata salah satu budgeting dari company adalah dialokasikan untuk membeli buku untuk tetap mengedukasi para karyawannya gitu. Karena bisa jadi pada saat melakukan meeting Zoom dan lain-lain, mereka cuma fokusnya sebentar aja ya dapat ilmunya. Tapi kalau buku kan long lasting. Jadi sahabat semuanya sekarang ini justru era yang bagus karena teman-teman saya yang corporate pun banyak yang mau beli buku-buku yang terkait dengan people development gitu ya, macam-macam lah yang terkait untuk mengedukasi karyawannya gitu. Nah ini salah satu isi buku saya gitu ya. Jadi buku itu baiknya teman-teman harus punya ciri khas gitu supaya kita brandingnya nyambung jalan. Kalau saya kan ciri khasnya tuh maksa ya, singkatan maksa. Jadi pertama itu meningkat mengumpulkan pendapat. Jadi kalau buku itu pertama kali jangan nulis dulu deh, kalau mau cepat minta dulu pendapat. Saya mau nulis buku apa ya, saya minta dulu pendapatnya Mbak Oki, teman-teman di sini. Kalau bukunya belum tadi Mbak Oki udah nulis pendapat, kira-kira saya termotivasi nggak sih untuk menyelesaikan bukunya? Termotivasi ya, karena biasanya kalau kita internal motivation itu banyak mager, males gerak, apalagi mood ya, apalagi sekarang nih eranya rebahan. Tapi kalau tiba-tiba Mbak Oki sudah memberikan pendapat di buku saya, magernya jadi mau gerak. Jadi berubah tuh switchingnya. Jadi pertama kali menulis buku, jangan nulis isi tulisannya dulu deh, pokoknya sotoy aja dulu, minta pendapat gitu ya. Kalau pendapat tokoh itu minimal teorinya minimal 3 orang, maksimal 9 orang. Jadi kita masukin teman-teman kita, sahabat kita, terus juga kalau bisa mengumpulkan pendapat itu dari generasi yang berbeda, generasi Z, generasi baby boomers. Kenapa? Supaya buku kita juga misalnya dipromosikan oleh teman-teman generasi Z yang disebutnya itu kan mereka digital navy gitu ya. Digital navy yang lahirnya aja udah di posting ya nggak sih, udah segala macam lah gitu, udah di Insta Story dan lain-lain gitu. Tapi mungkin juga kita harus perlu ada baby boomers yang digital urban katanya, yang kita dulu zamannya SMS ya, zamannya dulu pakai telepon koin, itu saya ngalamin banget tuh ya Mbak Oki. Nah itu jadi referensi. Ini mengumpulkan pendapat itu adalah di halaman pertama buku saya. Terus intrik, singkatan dari isi buku buat menarik gitu. Jadi di situ singkatan-singkatan, terus ada akurasi, aku ucapkan terima kasih. Pastinya kalau buku juga ada orang-orang yang mendukung buku kita gitu ya. Terus ada modul, motif dari judul. Jadi judul itu sebaiknya memang dibuat yang orang lain baru nemuin kata-katanya gitu. Dan saya selalu bilang juga kalau bisa judul buku itu jangan seperti judul seminar gitu ya. Jadi kalau misalnya judul seminar tuh udah biasa gitu ya, terus ada antusias, abjad, sumber tulisan tanpa batas. Jadi teman-teman kalau mau nulis buku jangan otak kita diperes dulu, kasihan malah bete. Tapi teknologi sudah memudahkan. Jadi teman-teman bisa ada di buku saya juga ada sumber-sumber tulisan A sampai Z. Misalnya pertama saya mau masukin ayat Al-Qur'an dulu. Saya mau masukin biografi orang lain, misalnya cerita. Aku mau masukin misalnya ya kata-kata cinta, karena kata-kata cinta itu universal untuk segala macam buku gitu ya. Terus misalnya saya mau masukin quotes-quotes, kata-kata bijak gitu. Atau saya mau masukin lirik lagu, misalnya lirik lagu siapa? Lirik lagunya The Massive, Jangan Menyerah. Itu kan lagu udah 19 tahun ya, tapi masih kompatibel lah, masih masih berlaku di era sekarang. Apapun dimasuk-masukin dulu. Baru setelah itu kita langsung jahit-jahitin. Wah ternyata pas dikumpulin A sampai Z gitu, halaman kita udah 60 halaman sendiri. Jadi kita tinggal merajut ide-idenya sisanya. Jadi lebih enak nggak sih? Lebih enak ya gitu. Jadi kalau untuk referensi teman-teman, kalau versi Gramedia kita menulis buku 120 halaman. Tapi kalau versi di luar Gramedia boleh berapapun ya, boleh 30 atau 80 terserah gitu ya. Terus ada lagi racikan, rancang ide sebelum dituliskan. Jadi sebelum dituliskan seperti ibaratnya teman-teman kayak memasak
mau masak apa nih? Mau masak sayur sop gitu ya. Mau masak sayur sop sudah tahu bumbu-bumbunya, racikannya. Kita ini dulu, kita kumpul-kumpulin dulu baru setelah itu kita masak gitu. Jadi seringkali ide kita suka buntu karena kita langsung aja bablas nulis tapi kita nggak tahu aduh gue mau nulis apa lagi ya gitu. Jadi jangan sampai kalau tulisan itu nggak ada kerangkanya, nggak ada racikannya. Karena awalnya mau bikin sayur sop kok tiba-tiba pas jadi sayur asem. karena karena bumbu-bumbunya kita nggak jelas gitu ya dan banyak hal yang mau kita masukin karena biasanya penulis itu di kepalanya apalagi Mbak Oki ini orang yang senang belajar banyak teman terus juga setiap Senin banyak acara gitu ya setiap Kamis ada acara dengan berbagai macam narasumber pasti pingin semua ilmunya plek masuk ke buku yaitu ibaratnya kita pingin masak sayur sop tiba-tiba pas selesai kok jadi capcay ya karena banyak banget tuh yang isi kepala bumbu-bumbu kita tuh pingin dimasukin gitu terus ada incer ide dari bestseller itu banyak banget judul-judul buku yang dari bestseller kita coba contek gitu termasuk buku saya Bookstivator itu punya research saya research sendiri bahwa judul-judul buku yang pakai O-nya 2 itu ngehits contohnya kita pakai Zoom O-nya 2 kita pakai Google O-nya 2 kita apalagi kita pakai sepatu ada Reebok pokoknya pakai OO2 tuh ternyata banyak yang ngehits oh oke, aku mau pakai Bookstivator itu salah satu referensi gitu ya terus banyak lagi buku-buku yang memang bestseller ada Good Mood, Good Food gitu itu juga bestseller ya. Selanjutnya kalau kita nulis buku nggak jadi-jadi ya udah kita langsung aksi aja. Ayo kolaborasi. Kolaborasinya kalau saya malah menyarankan jangan menulis antologi. Kenapa? Karena kalau menulis antologi walaupun kita barengan waktu itu aku sama Mbak Oki ya nulis barengan, tapi sebenarnya di ISBN yang terdaftar hanya satu nama. Misalnya ada 5 nama gitu ya, kita sama-sama capek nulisnya, tapi sebenarnya yang terdaftar hanya satu nama. Jadi saya saranin untuk pertama kali kita nulis aja, walaupun nggak mampu 120 halaman, ya udah 30 halaman dulu aja. Yang penting nama kita terdaftar di ISBN. ISBN itu apa sih singkatan? International Standard Book Number. Jadi buku kita itu bisa diterbitkan ke misalnya ke negaranya Mbak Anggun, ke Wina, walaupun kita daftarnya di Indonesia gitu ya, karena itu bicaranya internasional. Selanjutnya ada di buku saya juga nyari nyata bukan teori. Jadi buku itu memang penting juga kalau kita kasih tips-tips jangan-jangan ini cuma teorinya doang nih gitu. Makanya kita butuh testimoni di buku itu juga. Jadi di situ ada teman-teman saya yang udah menerbitkan buku yang tadi saya bilang ada cucunya Mara Rusli, ada Pak Sudaryanto yang umurnya 70, ada Dokter Vivi yang lagi sibuk COVID tapi masih bisa nulis buku gitu ya. Terus selanjutnya ada Nata, Nama Pustaka, dan Eksis, Ekspresi Penulis. Kalau teman-teman ngelihat buku kayak gini, kira-kira pendapatnya seperti apa dong? Dituliskan di chat. Kira-kira jadi kayaknya menarik ya gitu. Ini sotonya saya nih Mbak Oki. jadi teman-teman supaya bukunya kita unik gitu ya buku kita nggak pasaran sebaiknya pakai nama kita sendiri itu kan tips menulisnya namanya Mia Marian maksa ya jadi pakai kata-kata sendiri kita sambung-sambungin dan udah pasti itu nggak bakalan di copy paste gitu kenapa orang Indonesia kena hackernya nomor 1 jadi yang bikin brand siapa gitu kan makanya sekarang lagi heboh ya artis-artis yang pada tuntut menuntut gara-gara barang KW gitu ya apalagi barang ini pun ide seperti itu oke silakan Mas Dio untuk selanjutnya ini buku saya ya tips menulis nah saya juga nggak mau ide saya terus saya udah sharing di buku kayaknya nggak seru nih kalau saya nggak langsung gitu ya nggak langsung bimbing teman-teman saya untuk bisa menghasilkan buku gitu jangan sampai saya cuma PHP nih pemberi harapan palsu gitu ya keren kok bisa jadi buku cepat ternyata nggak terbukti jadi saya bikin program menulis 1 bulan jadi buku dan siap terbit dan ini nggak abal-abal nanti ada beberapa teman saya ya yang mau sharing boleh ya Mbak Oki ya ya oke baik nah selanjutnya boleh Mas Dio Nah, ini salah satu ya teman-teman di program saya disebutnya Dream Tour.
Jadi Dream Tour ini adalah saya membantu teman-teman yang punya dream untuk menuliskan buku gitu ya. Nah, di sini di hari ke-6, Dream Tour di hari ke-6 itu sudah teman-teman penulis itu bikin cover bukunya. Saya udah ajarin juga cara bikin sinopsis. Terus ini ada kata-katanya. Yuk kita baca sama-sama yuk teman-teman. Imagination is more important than knowledge. Setuju nggak teman-teman? Jadi nulis itu nggak usah banyak teori. Kita visualisasi aja buku kita mau seperti apa, kita langsung punya, wah saya mau nulis ini, mau nulis itu gitu ya. Ini adalah salah satu juga untuk membuat kita jadi semangat. Saya coba analogikan deh buat teman-teman. Kalau teman-teman pesen Hoka-Hoka Bento, teman-teman sebenarnya lagi beli gambar-gambar di Hoka-Hoka Bento yang dipajang atau beli menunya. Seringkali kita pertama kali beli apanya? Beli gambarnya. Iya nggak? Kita nggak beli makanannya belum jadi gitu ya, atau kita beli steak gitu di Holiko, itu belum jadi, kita cuma beli, oh ini yang keren-keren. Jadi sebenarnya gambar itu menggerakkan kita untuk melakukan sesuatu. Jadi saya pertama kali nggak fokus suruh menulis dulu, tapi saya suruh imajinasikan dulu dan jadiin cover gitu. Malah kalau bisa cover ini sudah kita share gitu ya ke seluruh dunia lah gitu untuk minta doa. Karena istilahnya itu pressure-nya, karena kalau kita udah bicara ke Vevet, karena saya USA ya, orang Sunda asli, ke Vevet itu apapun nggak usah pakai ilmu langsung jadi gitu. Jadi external motivation itu jadi kuat. Jadi teman-teman, kalau bicara menulis itu sebenarnya ada 3 O ya. Otak, otot, orang. Gitu. Otak itu seringkali buntu, berarti kita harus pakai otot. Ototnya maksudnya apa? Kita langsung membuat habit, membuat kebiasaan. Minimal misalnya, oh saya minimal setiap hari sejam deh nulis gitu. Nulis itu benar-benar nulis di laptop atau di itu ya, di kertas. Teman-teman sering sekali bilang gini, aduh gue nggak bisa nulis nih, saya nggak bisa nulis. Halo gitu ya. Teman-teman kalau nulis WhatsApp bisa nggak sih seharian? Pasti bisa gitu. Cuma sayangnya nulis di WhatsApp itu nggak ada hasilnya gitu. Kita cuma bisa share. Tapi kalau nulis di buku ada hasilnya, terdaftar dan bisa dibaca oleh banyak orang gitu. Jadi sebenarnya semua orang bisa nulis buku. Selanjutnya kalau bicara otot itu adalah bangun kebiasaan, karena kalau bangun kebiasaan itu ibaratnya juga kalau kita fitness. Kalau kayak kita misalnya ngikutin programnya Mbak Oki, pertama kali mungkin ngikutin berjalan sehat kok sulit ya gitu. Kok kayaknya kaku-kaku ya gitu. Tapi pada saat udah asik, malah sebaliknya. Kalau nggak jalan sehat, malah badan kita yang kaku. Iya nggak? Karena otot kita udah nagih. Kalau saya nih, otot saya udah nagih nih. Kalau saya nggak nulis, itu kayaknya ada yang kurang gitu. Jadi teman-teman kalau merasa masih nggak oke nulisnya, berarti ototnya belum mendukung gitu ya. Dan nulisnya nggak usah lama-lama. Menulis itu adalah jangan menunggu waktu luang, tapi luangkan waktu gitu. Selanjutnya adalah bicaranya orang. Udah otak nggak bisa, otot juga nggak bisa, ya udah orang kita berkolaborasi, ikut program mentoring, kita kumpul sama-sama gitu ya, istilahnya dalam tanda kutip on sama-sama, kita terbit sama-sama, itu juga menjadi seru. Jadi kekuatan nulis buku ada 3 ya. Apa teman-teman? Mudah-mudahan ada yang ingat, jangan sampai saya ngomong sendiri tiba-tiba apa ya gitu, karena memang pada saat saya memberikan slide ini bisa jadi yang nyambung tuh 20%. Jadi kekuatan buku adalah otak, orang, otot gitu ya. Sip. Oke, selanjutnya Mas Dio. Nah, ini tips di hari ke-7 gitu. Di hari ke-7 kita bilang nih sama peserta mentoring, yuk kita makan burger yuk sambil membuat daftar isi. Kenapa? Karena sebenarnya otak itu anti ribet dan otak itu akan menyenangkan kalau sudah bicara makanan, bicara traveling, bicara hal-hal yang seru-seru gitu. Padahal intinya dalam tanda kutip ini modus saya ngasih tugas gitu. Jadi ini referensi teman-teman kalau mau menulis buku atau kita mau daftarin buku kita ke Perpusnas, membutuhkan 3 ini ya. Ini kalau bukunya non fiksi. Kalau buku non fiksi itu adalah buku yang terkait imajinasi, bukan terkait imajinasi ya. Kalau yang imajinasi, puisi, novel gitu sebutnya buku fiksi gitu. Nah, ini saya lebih banyak bukunya non fiksi. Jadi di buku itu ada kata pembuka, isi bab, ada penutup. Dan saya isi bab ini punya rumusnya mudah. Mudah itu apa? Pertama adalah kita fokus ke masalah-masalah. Kita fokus ke yang viral-viral, negatif-negatif. Karena kalau bicara cerita gitu ya, bad news is good news.
Boleh dong teman-teman ya, saya tuliskan di chat ada 2 cerita nih misalnya ya, 2 cerita Ririn menang Olimpiade Matematika gitu ya. Kedua cerita Ririn yang mengajukan cerai. Kira-kira teman-teman pertama kali mau baca yang mana? Ririn yang juara Olimpiade atau yang mengajukan cerai? Wah, Mbak Mia. Yang mana Mbak Oki? Ya. Pasti mengajukan cerai ya, kebanyakan orang mau baca ya. Oke, Pak Wasa juara Olimpiade, cius. Karena sebenarnya rating paling tinggi selalu bicaranya adalah berita-berita negatif gitu. Iya, Sinetron sendiri kalau nggak ada perceraian, nggak ada bully, nggak ada orang yang galak, nggak ada orang yang jahat ya. Nggak ada yang jahat, itu ratingnya nggak laku, nggak ada. Jadi semuanya plain gitu ya. Itu biasanya nggak oke gitu ya. Jadi makanya masalah itu penting di halaman depan. Karena kenapa? Alasan juga orang Indonesia itu kebanyakan tipenya feeling gitu. Jadi seneng cerita-cerita yang melo-melo gitu. Salah satu contohnya adalah bukunya Dahlan Iskan ya, Sepatu Iskan gitu. Itu cerita pertama kali ya tentang bukan kesuksesannya Dahlan Iskan, tapi ke gimana Pak Dahlan itu nggak punya sepatu. Bagaimana Pak Dahlan Isku misalnya banyak kekurangan, atau misalnya cerita Anak Singkong gitu ya. Anak Singkong itu nggak cerita mengenai kesuksesannya si pemilik Trans TV yang tajir melintir, enggak. Gimana ceritanya justru dia nggak punya WC dan lain-lain. Itu adalah salah satu bicaranya masalah. Terus ada UDAH, itu ada lagi gitu ya, usaha, detail judul, actionnya apa, terus H-nya adalah kata penutup gitu. Kata penutup adalah kata-kata yang kita buat singkat. Misalnya contohnya di eranya prokes ya, di eranya COVID, kita harus 3M, harus 6M gitu ya. Itu adalah salah satu memudahkan menyampaikan teori gitu. Atau misalnya ada juga kalau AAGM 3M, mulai dari sendiri, mulai saat ini, mulai dari yang kecil gitu. Atau bisa juga misalnya ada 5A, kerja ikhlas, kerja cerdas, kerja tuntas, seperti itu. Jadi dibuat singkat, simple, supaya pembaca juga nempel otaknya. Baru terakhir adalah daftar pustaka, profil penulis, informasi tambahan. Daftar pustaka penting banget sahabat semuanya, karena kalau nggak dimasukin itu dihitung plagiat. Jadi kalau kita copy paste dari artikel apapun itu sah-sah aja, tapi kita masukin di daftar pustaka gitu ya. Daftar pustaka, misalnya kita daftar pustakanya udah banyak ya, nggak cuma buku ya, ada e-book, ada YouTube, ada internet, ada mungkin lihat atau misalnya baca materi seminar siapa gitu ya. Jadi ya penting banget. Terus bicara profil penulis, baru informasi tambahan nih, karena kan kalau bicara buku adalah kartu namanya kita. Jadi sayang banget kalau misalnya buku itu nggak cerita tentang diri kita sendiri. Kayak di buku Buktivator itu saya masukin, saya jadi moderatornya dengan Pak Nadiem Makarim gitu, terus saya jadi MC sama artis gitu ya. Jadi makanya kenapa sampai sekarang walaupun pandemi saya masih banyak tawaran-tawaran, ya salah satunya adalah saya jualan di buku itu, saya jualan jasa saya gitu ya. Karena mungkin saya mau kasih tahu dulu nih kompetensi saya, setelah itu baru di akhirnya saya cerita gitu. Oke, baik, silakan Mas Jo, nanti setelah itu kita ini ya, kita diskusi. Yuk teman-teman, kita baca sama-sama, karena ini slide-nya sudah slide terakhir. Menulis buku harus yakin sebelum nama kita ada di buku Yasin. Jelek banget ya. Karena menulis buku itu bukan untuk membahagiakan orang lain. Menulis buku itu bukan untuk disenangi orang lain. Karena seringkali gini, wah tulisan gue bagus nggak ya? Kayaknya tulisan gue nggak banget deh. Kayaknya tulisan gue kalau gue baca di Gramedia nih keren banget. Kalau saya nggak kayak gitu, walaupun tulisan saya dibully orang lain, nggak apa-apa gitu. Karena memang tujuan saya bukan menyenangkan orang lain, tapi untuk menyenangkan diri saya dan keluarga saya gitu ya. Oke, baik, next. Jadi pertanyaannya lagi nih sahabat semuanya, bener nggak ya di era pandemi masih penting nulis buku? Jreng jeng. Oke, baik, next Mas Dion, ini terakhir dari saya. Jadi sahabat semuanya, kalau benar-benar mau nulis buku dan mau tahu triknya bisa baca buku saya gitu ya. Ini sebenarnya exclude ya, tapi nggak apa-apa nih, dibantu sama tim saya soalnya slide-nya. Jadi silakan, harganya tadinya 99. Katanya 99 itu
ini ya, nomor yang hoki. Tapi menurut saya ternyata yang hoki itu 88. Karena apa? 88 itu adalah angka yang tidak terputus. Mudah-mudahan kita juga tidak terputus ya silaturahminya ya. Walaupun live talk-nya cuma 1 hari ini, kita tetap keep in touch. Demikian dari saya, Mbak Oki dan sahabat semuanya, kita bisa diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mbak Nia. Tapi sebelum kita diskusi, kayaknya kita mau dengar dulu ya dari sharing-sharing dari siapa tadi Mbak Nia bilang. Boleh, ya? Boleh. Dari Pak Wasta. Silakan Pak Wasta. Nah, Pak Wasta. Terima kasih Teh Mia, terima kasih Mbak Oki. Saya salah satu korban Teh Mia, korban kompor maksudnya. Kompornya luar biasa kalau saya boleh cerita. Saya hampir 6 bulan mau nulis buku, bahkan lebih, tapi nggak jadi bukunya. Nah, setelah ikut mentoringnya Teh Mia, alhamdulillah dalam 21 hari saya udah bisa nulis buku ini. Ya. Wow. Berani desain itu hebat. Nah, ini juga 21 hari, Pak. Wow. 21 hari, ya meskipun itu ada sedikit tambah, tapi mungkin cetak koreksi ya. Tapi dalam 21 hari itu, jangan 21 hari Mbak Oki. Jadi dalam waktu 3 hari atau 6 hari ya, itu sudah 30 halaman lebih. Dari mulai covernya sudah jadi. Bapak tuh dari nol atau menyelesaikan satu buku nih, Pak? Kalau ini dari nol. Dari nol ya. Kalau ini dari nol, jadi yang saya ini benar-benar dari awal gitu ya saya buat. Justru tadi yang saya 6 bulan gaji jadi itu karena saya nulis, kebetulan saya kan bidang saya komunikasi. Saya pernah jadi head of PR-nya Jasa Marga. Kemudian setelah 4 tahun belakangan ini saya di Learning Institute-nya, Learning Institute Jasa Marga Learning Institute. Jadi bagian untuk pelatihan ya, untuk pelatihan. Nah, di situ saya punya pengalaman untuk sebagai trainer khususnya mereka teman-teman yang mau pensiun dan juga sebagai coach buat teman-teman yang mau pensiun. Nah, pengalaman itu yang saya tuangkan ke buku ini ya, sehingga dalam buku ini nih kisah dari teman-teman kami yang berhasil pensiun dini atau pensiun normal ya, sehingga sekarang pendapatannya itu penghasilannya berlipat-lipat dibanding pada saat dia masih kerja di Jasa Marga atau di kantor gitu ya. Ini kaitannya latar belakangnya karena disruption ya. Disruption mungkin Mbak Oki pernah dengar Jasa Marga memberlakukan cashless di gerbang tol. Jadi transaksinya udah nggak pakai uang tunai lagi. Nah, di sana kita harus mengurangi sekitar 1.500 karyawan operasional. Nah, disitulah tugas kami di Jasa Marga Institute untuk membina mereka supaya mereka bisa memang ada pilihan ya, ada yang pengen jadi staff, ada yang pengen jadi staff di anak perusahaan ya. Tapi ada satu opsi lagi, ada sebagai entrepreneur. Dan ternyata banyak yang pilih itu. Dan mereka yang pilih itu ya sampai 3 batch lah ya. Itu sampai 3 batch untuk untuk mereka yang program pensiun dini itu. Mereka banyak yang jadi pengusaha yang cukup sukses gitu ya. Ada yang punya kafe, ada yang punya peternakan, ada yang punya perkebunan dan lain sebagainya. Nah, ini yang saya tuangkan dalam satu buku. Pak, diulangi Pak, judulnya apa? Berani resign itu hebat. Berani resign itu hebat. Nanti ke suatu saat Mbak Oki bisa undang nih Pak Wasta. Jadi Pak Wasta ini dalam tanda kutip ya petingginya Jasa Marga. Jadi banyak tuh teman-teman yang dulunya penjaga tol sekarang udah sukses gitu Mbak Oki. Penjaga tol yang sukses itu ada di bukunya Pak Wasta gitu. Dan itu salah satu ini ya testimoni. Jadi nggak PHP ya Pak Wasta ya. Ya betul. Jadi itu sih Mbak Oki. Jadi Mbak Oki itu aja yang bisa saya sampaikan. Jadi istilahnya intinya bahwa dengan kompornya Teh Mia tadi, saya bisa selesaikan buku ini dengan terstruktur, cepat, dan tentunya sekarang sudah saya cetak 275 Teh Mia. Jadi bukan 250, ternyata begitu dicek 275, sekarang tinggal 25 lagi tuh di rumah. Nah, Pak Wasta, boleh diungkapkan ya, 3 hal aja. Apa yang berbeda dan apa yang paling mendorong itu buku akhirnya bisa jadi?
Coba 3 hal yang Pak Wasta dulu tidak lakukan, begitu ikut dengan Tehmia ini ada gitu, sehingga itu bisa tercipta. Yang pertama mungkin struktur ya, struktur penulisan. Nah itu yang saya dapatkan dari Tehmia. Jadi menulis itu bagaimana struktur penulisannya seperti apa gitu ya. Kemudian yang kedua, bagaimana membuat buku itu menarik dengan sederhana. Jadi kalau tadi Mbak Oki lihat buku Tehmia, daftar isinya itu ada namanya, dan itu salah satu kunci ya. Salah satu kunci daftar isi saya juga ada nama saya Wasta Gunadi kalau kita ke belakang ya, ke bawah kan gitu ya. Nah itu ada uniknya di sana. Kemudian yang ketiga saya nanti bakal gitu juga ya. Nah. Saya juga pengen menyelesaikan buku nih, jadinya semangat 45. Oke, satu lagi Pak Wasta. Yang ketiga yang saya rasa yang bisa yang saya ambil dari Tehmia adalah semangatnya beliau. Nah ini saya mungkin Tehmia dengan dengan latar belakang sebagai penulis ini mampu dia memberikan semangat kepada kita para pesertanya, termasuk saya pribadi gitu ya. Itu dengan semangat itu jadi saya terbersit untuk segera menulis buku yang kedua. Itu aja. Terima kasih Pak Wasta. Terima kasih Pak Oki. Saya juga dengan satu kalimat nih Mbak Mia ya, yang tadi ya, jangan menunggu waktu luang, tapi luangkanlah waktu. Nah, saya juga akan terapkan segera nih Mbak. Oke, nah Bapak Ibu semuanya, kita sudah dengar ya pemaparan dari Mbak Mia, juga tadi dari testimoni dari Pak Wasta yang sudah mengikuti ya, istilahnya apa Mbak Mia? Bimbingan ya? Iya, mentoring. Ya, mentoring ya. Ada nggak di antara Bapak Ibu yang mau bertanya nih langsung kepada Mbak Mia? Oh, tapi sebelumnya mungkin saya akan lihat chat-chatnya ya. Oke, kapan ada mentoring lagi? Kebetulan nanti di bulan November, sekarang September, Oktober ada lagi. Karena sebenarnya awalnya aduh mau istirahat dulu deh, ternyata udah banyak. Karena biasanya ini Mbak Oki, teman-teman yang udah pernah nulis buku, terbitin buku, terus mereka kepo gitu. Kalau bisa nulis buku, kayaknya lu baca aja nggak pernah gitu ya. Tiba-tiba nulis buku. Oh, aku ikut mentor ya, akhirnya direferensiin sama temannya lagi gitu Mbak Oki. Karena memang orang Indonesia ini kan nggak suka baca buku Mbak Oki, sukanya membeli buku. Setuju nggak sih? Karena dalam statistik yang membaca bukunya sedikit, tapi kita konsumtif dalam membeli sesuatu. Jadi saya yakin Bapak Ibu semuanya masih banyak di rumahnya buku-buku yang diplastikin. Setuju nggak? Iya benar. Jadi membelinya aja. Kalau saya justru yang belum terbaca ya. Iya. Jadi Mbak Lili mentoring bukunya lagi itu nanti di bulan Oktober. Kita biasanya mulainya di tanggal 1 gitu. Jadi silakan kalau yang mau bergabung. Tapi memang kalau bergabung itu dalam tanda kutip kayak Pak Wasta bilang gitu ya, saya kompor jadi suka nyebelin. Suka karena masakan itu kalau kita udah punya bumbu banyak, kalau nggak punya kompornya nggak akan matang ya. Jadi harus ada yang manasin terus gitu. Daftarnya kemana? Boleh nanti ke Mbak Oki. Boleh nanti ke Mbak Oki daftarnya. Silakan. Nanti gini ya Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau Bapak Ibu kebetulan ikut hadir di sini kan kita bisa langsung tanya jawab. Tetapi jika Bapak Ibu merasa ini adalah bermanfaat dan ingin memberitahukan kepada rekan atau saudara, kita tunggu YouTube-nya kira-kira 2 atau 3 hari. Dan sebelum itu saya mau izin minta promosi sedikit nih Mbak Mia, yang minta waktunya sedikit. Kita ada di Indonesia Belajar. Saya ingin Bapak Ibu juga subscribe ya YouTube-nya Indonesia Belajar dan juga follow Instagram Indonesia_belajar Indonesia_belajar.id, kemudian fanpage Facebook kami di Indonesia Belajar. Dan jangan lupa juga follow dong saya Hidayanti Sudiro. Dan nanti Mbak Mia datanya ya tadi sosial media atau kontak person dari Mbak Mia bisa berikan ke saya. Bapak Ibu kalau senang dengan acara-acara seperti ini dengan berbagai macam topik dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu saya anjurkan untuk ikut bergabung di WA Group Indonesia Belajar Hidayanti Sudiro. Biasanya setelah kita mendengarkan sharing dari narasumber, kita akan dapat kontaknya
di situ. Dan beberapa misalnya buku dan sebagainya kita juga akan beritahukan di WA group itu. Ya, nah Mbak Mia, kalau Mbak Mia mengatakan ya bahwa kita ini harus menulis buku, saya pengen tahu juga nih, apakah perlu bakat atau enggak? Ada nggak Mbak Mia ketemu ya orang yang ikut mentoring Mbak Mia benar-benar akhirnya nggak bisa nulis? Oke, menulis itu bukan bakat gitu, tapi menulis, sorry, ada dua versi ya. Menulis itu bisa bakat, kita dilahirkan sudah sebagai penulis, tapi kembali lagi ada juga kita dilahirkan tidak sebagai penulis, tapi kita menciptakan diri untuk menjadi penulis gitu. Karena sebenarnya menulis itu bukan sesuatu yang yang istimewa, karena kita pertama kali dari TK masuk SD aja harus bisa baca tulis. Cuma kekuatannya kita adalah kita merasa menulis itu menjadi berat gitu ya. Karena kan kalau versinya adalah dulu tuh disebut mari mengarang. Ujung-ujungnya nanti setelah mari mengarang dinilai. Nilainya kita 5, 6, 9. Akhirnya apa? Masuk ke alam bawah sadar kita bahwa mengarang itu menyusahkan, mengarang itu memberatkan gitu. Jadi sekarang coba itu tuh dihapus-hapus dulu semuanya. Startnya kalau kita menulis bukunya sulit ya udah kita nulis WA dulu deh, tapi nanti kita dipindahin ke laptop gitu. Iya, jadi menurut saya menulis itu bukannya bakat ya. Kalaupun kita nggak punya bakat, kalau kita menciptakan kembali lagi tadi otot-otot kita sudah jadi satu kebutuhan gitu ya, kan melin-melin kita akhirnya bisa menjadi kita bisa menjadi expert di bidangnya gitu, karena memang salah satu kekuatannya itu kan kalau katanya ahli kungfunya gitu ya, lebih baik kita mempunyai satu jurus yang diulang-ulang dibandingkan kita mempunyai banyak jurus tapi ya udah nggak diulang-ulang cuma satu gitu. Jadi tenang aja teman-teman, kalau bakat itu bisa bawa nekat. Jadi bukan bakat beneran tapi bawa nekat akhirnya bisa jadi penulis ya. Dan sebenarnya saya nggak memproklamirkan diri sebagai penulis. Sebenarnya saya juga masih belajar sih, masih fakir ilmu gitu ya. Tapi memang salah satunya karena saya senang dan semua teori-teori di buku itu adalah teori saya sendiri. Jadi kalau teman-teman aduh kayaknya nggak banget nih teorinya Mia, nggak apa-apa gitu, karena memang saya coba membuat satu ilmu-ilmu yang supaya otak saya memudahkan gitu, jadi menyenangkan juga menulisnya. Karena menulis itu startnya dari hormon juga, Mbak Ida, Mbak Oki. Jadi ini, karena kalau hormonnya kita sudah kortisol, hormonnya udah tekanan, udah tuh nulis bukunya horor semua tuh, menyeramkan. Ya, tapi kalau misalnya kita menulisnya dopamin itu jadi menulis itu jadi vitamin buat kita, malah dengan menulis kita menjadi sehat, menjadi senang, bahagia gitu kayaknya. Terus juga saya kan suka norak gitu ya, anti tua, jadi kayaknya semangat terus gitu. Terima kasih Mbak Mia. Nah di sini ada yang sudah buka kamera nih sebetulnya, ada Bu Nini, ada Mbak Silva. Apakah ada yang mau ditanyakan ataukah ada yang mau sharing sesuatu? Silahkan. Ada? Silakan. Selamat malam, Mbak Silva. Selamat malam. Selamat malam. Ya. Belum ada sih, tapi dari tadi sampai saat ini tuh menarik sekali gitu ya. Kebetulan sedikit sharing aja sih. Kebetulan saya tuh sebenarnya nggak bisa menulis tapi gitu kadang-kadang gitu ya. Tapi tadi pas dengar paparan Mbak Mia, saya jadi mikir nulis apa ya jadinya gitu ya. Tanya kita jadi pengen nulis ya Mbak Silva ya. Jadi semangat gitu, tapi nulis apa gitu ya. Tapi nggak dipikirin dulu deh. Tapi pokoknya pertemuan hari ini tuh asik sekali gitu. Mudah-mudahan nanti teridekan. Makasih Mbak Mia, Bu Oki. Ya, terima kasih Mbak Silva. Oke, baik. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi teman-teman semuanya? Iya, saya ingin tanya. Iya. Maaf nggak buka kamera karena udah pakai baju tidur saya. Iya, nggak apa-apa. Iya, saya tuh pernah menulis buku ya, bukunya tentang keluarga. Kan banyak permasalahan dalam keluarga itu yang saya tulis. Tetapi tadi mendengar pemaparan dari Mbak Mia kayaknya banyak salah saya di situ.
gitu ya. Salahnya misalnya terlalu banyak isi di situ dan kurang, kan tadi lebih baik itu tidak terlalu banyak gitu ya, tetapi lebih mendalam. Di situ saya jadi melihat kesalahan saya di situ. Di samping itu juga tulisan saya tuh nggak menarik, nggak seperti tadi Mbak Mia kan ada namanya, ada singkatan-singkatannya sangat kreatif. Saya tuh nggak sama sekali. Jadi pingin belajar, nggak sabar nih mau ikut mentoring mentoringnya ya. kelasnya. Terima kasih karena memang salah satu bedah bukunya ini juga sebenarnya ada beberapa teman-teman saya yang lagi ikut mentoring kelas saya bulan ini nih Mbak Oki. Saya bilang nih salah satu teori saya karena bedah buku itu harus penasaran jadi pemasaran. Jadi bedah bukunya jangan terlalu banyak, nanti ujung-ujungnya nggak dibeli bukunya atau programnya nggak diikutin gitu ya. Terima kasih yang mau ikut. Jadi kalau nggak sabar pasti pingin tahu ya teori-teorinya, dan bener nggak nih Pak Wasta teorinya beneran nih 21 jadi buku gitu 21 Terus hari. saya juga tertarik dengan bukunya Pak Wasta yang mengenai gimana berani resign gitu. Cuman bagusan saya search di internet, saya ketemunya cuma jasa marganya, bukunya itu belum ketemu. Nanti mengikuti program Pak Wasta dan Mbak Oki. Wah, langsung ya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Jadi ceritanya keren tuh, cerita di bukunya Pak Wasta. Iya nih, jadi marketing saya penasaran. Siap Pak Oki. Saya mudah-mudahan juga bisa manggil Pak Wasta untuk kita bisa sharing ya, memberikan inspirasi. Baiklah Bapak Ibu semua, waktu tidak terasa karena Mbak Mia sangat-sangat heboh, nggak berhenti. Saya juga sampai dengerin, ada beberapa kata-kata yang saya sampai kalau diulang lagi saya juga nggak bisa Mbak Mia, karena begitu. Ya, tapi kita sangat senang sekali pada malam hari ini, dan yang pastinya saya benar-benar akan menyelesaikan buku saya yang setengah itu. Mudah-mudahan waktunya bisa ngikutin Pak Wasta 21 hari nih. Pengen juga. Karena kalau saya udah ada ininya ya, udah ada beberapa hal kan, kalau Pak Wasta tadi dari nol. Nah, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini juga bisa mempunyai ide. Jangan-jangan kita mau menulis sesuatu. Karena menulis sesuatu itu akan meninggalkan sesuatu juga ya, yaitu nama kita dan kemudian berguna untuk banyak orang. Terima kasih sekali Mbak Mia untuk malam hari ini. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu semua. Sampai jumpa Kamis depan di acara kesehatan dengan saya jam 19.30. Selamat malam. Terima kasih. Bye-bye semuanya. Terima kasih Bu Nuri, Pak Maxlo, Kak Rida, terima kasih. Pak Marcel, Bu Nini, terima kasih.